Shalom Bapak Ibu, Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memulai ibadah kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bawa pujian dan sembah kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini kita bawa pujian kita bawa sembah kita. Sebab Dia Tuhan yang hadir dengan anugerahnya yang luar biasa atas setiap kita. Amin. Amin. Mari bawa hati kita Bapak Ibu Saudara. Anugerah-Mu Tuhan, itu yang memesona setiap kami. Kami bersyukur. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan sungguh ajaib. Kau dahsyat Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saya undang biar jemaat saja yang naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari nyatakan Dia Tuhan yang besar. Tuhan
Tuhan. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Tiada hentinya. Kami mau nyatakan sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sungguh Kau ajaib ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu limpah atas kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang besar, Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat. Perbuatan-Mu nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia baik. Anugerah, kasih dan setianya selalu baru setiap pagi. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Biarlah basyandara bayarala bayarala bakarala bayarala basikiri diarala barala barala basi. Kami naikkan syukur kami buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ora basyandara la bayarala bayarala basikiarala barala barala barala. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat menyembah. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat memuji Engkau. Terima kasih
buat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur. Kami mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya ralaba syandara lama ya ralaba ya ralaba sikiara lama ya ralaba ralaba ralaba. Iraba karalaba syandara lama ya ralaba. Uraba ya ralaba ya ralaba sikiara lama ya ralaba karalaba ya ralaba. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kirabasyandara laba karalabo ya lalaba syande. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Mari yang mau bersyukur sama Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan. Syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Anugerahmu ya Tuhan, besar anugerahmu di setiap langkahku. Mari cepat saja. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Dan anugerah-Mu semakin hari semakin besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tos kanan kiri, katakan Dia Allah yang besar. Woo. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu. Kita puji Allah yang besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari nyatakan, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah
hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari nyatakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yes. Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Dia ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sekali lagi nyanyikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Kita tidak dapat balas, tak dapat balas. Kasih-Nya besar. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan yang menolong. Dia menolong Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam
Aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau setia akan janjimu ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Engkau sanggup ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Kau sanggup ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita beri tepuk tangan, beri sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Terima kasih dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini. Sebab Engkau yang telah memimpin kami. Untuk kami boleh hadir di ibadah kami hari ini. Sebab Engkau yang telah menuntun kami. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan denganmu. Secara pribadi. Lewat pujian penyembahan kami. Lewat persekutuan saudara seiman di tempat ini. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan hari ini kami membuka hati kami. Untuk kami boleh ditegur, diajar, dikuatkan, dihiburkan melalui kebenaran firman. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Yang siap ditabur oleh benih firman. Sehingga kami semua boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari Roh Kudus Kau berfirman kepada setiap kami. Kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu. Dan biarlah semua kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah berasal daripada hikmat Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu, kita hadir di tempat ini bukan karena kebetulan. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya saudara, kita hadir di tempat ini karena Tuhan mau kita semua menjadi manusia yang bukan hanya kuat secara jasmani, tetapi kita menjadi manusia yang tangguh secara rohani. Dia tidak ingin kita hanya sukses secara rohani, secara duniawi saudara.
tapi kita juga mengalami kesuksesan secara rohani. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita di dalam ruangan ini saudara yang hadir secara kebetulan saudara. Mungkin saudara hari ini datang karena diundang oleh teman. Atau saudara juga datang ke tempat ini karena diundang oleh pemimpin cool saudara. Atau mungkin juga dari diri sendiri. Tapi satu hal yang saya percaya saudara, siapapun yang mengundang saudara, Tuhanlah yang menggerakkan hatimu. Ya, Tuhanlah yang menggerakkan hati kita sehingga Bapak Ibu Saudara di tempat ini hadir hari ini. Haleluya. Ya, karena orang mau ngundang kayak apapun, mau ajak seperti apapun, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saudara, maka saudara nggak akan hadir di tempat ini. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu panggilan yang sangat penting bagi kita semua hari ini saudara. Bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara bukan menjadi manusia biasa. Katakan amin. Katakan sebelahnya, kamu dipanggil bukan menjadi manusia biasa. Tetapi kamu dipanggil menjadi spiritual man. Ya, haleluya. Manusia roh, saudara. Manusia rohani, saudara. Nah, manusia rohani itu adalah pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Bukan pribadi yang dipimpin oleh kedagingan. Bukan pribadi yang dipimpin oleh tradisi-tradisi belaka, saudara. Tapi manusia rohani adalah manusia yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia rohani itu bukan berarti sempurna. Tapi manusia rohani itu dia terus mau belajar dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin saudara. Karena kita semua hari ini sedang diproses untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah oleh karena itu saudara, tema saya pagi hari ini saudara, yaitu spiritual man ataupun manusia roh saudara. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara, ada begitu banyak tekanan-tekanan yang kita alami saudara. Ada banyak pressing yang kita alami saudara. Mungkin dari tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai kepala keluarga. Ataupun tanggung jawab kita sebagai seorang gembala, pemimpin dalam sel group, dalam kul saudara. Atau bahkan dalam perusahaan. Itu menjadi satu tekanan yang begitu luar biasa. Atau saudara juga sebagai seorang yang sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah. Mungkin ada pressing, tekanan-tekanan yang berbeda. Dari orang-orang yang punya karir, yang punya pekerjaan, punya usaha, punya bisnis saudaraku. Nah oleh karena itu saudara, godaan kita datang berbagai arah. Datang berbagai penjuru dari timur, dari barat, dari selatan. Ada begitu banyak godaan-godaan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga seringkali kita mengambil keputusan dalam hidup ini karena emosi. Karena kedagingan kita saudara. Karena logika kita. Semua keputusan yang kita buat karena logika, karena emosi, karena perasaan. Bukan karena pimpinan dari Roh Kudus, saudara.
Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sukses secara duniawi. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang sukses secara rohani. Yaitu orang-orang saudara yang sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan roh. Karena ada banyak orang hari ini saudara. Ya, mereka kelihatan rohani. Mereka aktif dalam pelayanan. Mereka aktif dalam segala kegiatan di gereja. Selasa sampai Sabtu hadir. Minggu hadir. Senin cuti. Karena Senin hari liburnya para pendeta hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya kosong. Di dalam hatinya nol, saudara. Ada banyak orang yang hadir dalam ibadah. Tapi hatinya kosong, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini jangan hebat tampak di luar. Jangan hebat secara tampilan. Tapi dalam hidupmu kok kosong. Kok nol. Tuhan tidak mau kita terlihat hebat di luar. Tapi Tuhan mau manusia batinmu, rohmu yang semakin serupa dengan Kristus. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya arti menjadi manusia rohani? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah apa? Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara apa? Rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. So perhatikan Paulus katakan begini. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah apa? Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara apa? Rohani. Jadi menjadi manusia rohani itu artinya memiliki kepekaan terhadap perkara-perkara Allah. Ataupun hal-hal yang rohani. Saudara. Itulah yang disebut dengan manusia rohani. Kita mengerti, kita peka dengan perkara-perkara Tuhan. Kita memahami dengan perkara-perkara yang rohani. Ada kepekaan, saudara. Jadi kita bukan hanya mengerti hal-hal yang jasmani. Tapi kita bisa membedakan mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang bukan. Makanya orang yang gak peka dengan Tuhan, gak peka dengan perkara-perkara Allah, hal-hal rohani, dia gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang bukan. Saya mau tanya, Pak, merokok itu baik gak? Pak, merokok itu baik gak? Yang benar. Tahu gak baik? Kenapa masih ngerokok? Bukan masalah tentang saudara. Ayatnya di mana atau enggak di mana. Ini hal kecil loh. Dalam banyak hal saudara, kita enggak bisa
membedakan mana yang berkenan, mana yang boleh, mana yang enggak. Karena kita enggak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita, saudara, dikatakan di sini, saudara, bahwa kita bukan hanya mengerti hal-hal jasmani, tapi kita mampu membedakan mana yang baik kita lakukan, mana yang bukan. Boleh ini enggak, Pak? Boleh itu enggak, Pak? Kita masih bingung dengan masalah boleh atau enggak boleh. Kenapa kita bingung? Karena kita belum dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, saudara, maka kita tidak hidup dari logika kita. Kita hidup dari hikmat yang Roh Kudus berikan. Artinya apa? Manusia rohani itu adalah manusia yang bijaksana dalam memutuskan segala hal. Dia berhikmat. Karena semua yang dia lakukan, yang dia kerjakan, datangnya hikmatnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Makanya saudara, keputusannya selalu apa? Benar, saudara. Perhatikan ayat ini, Tuhan menjelaskan bahwa orang rohani mampu menilai apa katanya? Segala sesuatu dengan apa? Bijaksana. Kenapa? Karena ia memiliki pikiran Kristus, saudara. Jadi apa artinya manusia rohani? Artinya kita tidak hidup menurut kedagingan. Katakan amin. Katakan sebelahnya, tidak hidup menurut kedagingan. Tapi menurut pimpinan roh. Kita mampu menilai segala sesuatu. Jadi kita tahu kapan harus mengambil keputusan. Kita peka dengan suara Tuhan. Dan kita tahu mana yang kekal. Dan kita tahu mana yang sementara. Makanya orang yang gak peka selalu fokusnya kepada hal yang sementara. Saya mau tanya, harta di dunia ini sementara enggak? Melayani Tuhan? Sementara atau kekal? Kekal. Nonton drakor. Sementara atau kekal? Fitness. Sementara atau kekal? Sementara. Tapi saya mau tanya, waktumu habis banyak fitness? Atau baca firman atau berdoa? Diet. Sementara atau kekal, Bu? Tapi banyak hidup kita habis untuk hal yang apa? Sementara. Hidup kita habis di hal-hal yang sementara, bukan hal-hal yang kekal. Jadi orang yang rohani itu menundukkan pikirannya kepada firman. Katakan amin. Yang membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya setiap hari. Baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, sama. Enggak munafik, enggak pakai topeng. Kok enggak ada yang bilang amin? Maaf Bu, saya sorry. Saya mau bilang, hari ini banyak orang munafik. Di gereja bahasanya manis, saudara. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Rohani banget gak, saudara? Tapi maaf ngomong sama pembantunya. Bujut Bu Neng. Kasarnya minta ampun. Ngomong sama orang yang bekerja sama dia dimaki-maki.
Kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan Pak Pendeta. Shalom. Kasih tahu sebelahmu, saya tahu persis orang itu. Orang yang gak jauh dari kiri kanan depan belakang saya. Haleluya. Tapi di sini gak ada, amin. Yang ada di lu, tapi di luar kebetulan ada di dalam. Saya mau beritahu sama saudara, apakah kita ini manusia rohani atau bukan, saudaraku? Pastikan hari ini kita manusia rohani. Pastikan kita bukan menjadi manusia yang agamawi, menjalankan rutinitas, tapi tanpa kuasa. Orang yang agamawi, dia melayani, nggak ada power. Nggak ada kuasa. Aktivitas belaka. Makanya saya mau beritahu saudara, jadilah rohani, bukan agamawi. Amin. Menjadi rohani berarti kita memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Bukan sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Semua yang kau lakukan bukan hasil hubunganmu dengan Tuhan. Itu agama. Baik itu sekalipun hal yang rohani. Karena apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Maaf, sesibuk apapun pelayananmu, kalau engkau nggak ada intimacy with God, kau terjebak aktivitas. Tuhan tidak mencari orang agamawi, Pak Bu. Tuhan mencari mereka yang hidup dalam roh dan kebenaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, apa perbedaan besar antara manusia rohani dan manusia agamawi, saudara? Manusia agamawi itu selalu terjebak dengan segala kegiatan agamanya, saudara. Datang ke gereja, ikut kegiatan gereja, bahkan selalu hadir doa, puasa tiap hari, gak pernah absen. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itulah orang agamawi. Orang bisa datang gak ke gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan? Bisa. Orang bisa datang doa tiap hari, tapi hatinya jauh dari Tuhan? Hatinya kemana? Ya dia cuma dia tahu sama Tuhan. Ya, masih mending sih. Kalau dia hadir ya saudaraku, dia kelihatan gitu. Tapi lebih celaka lagi gini. Gak apa-apa Pak Pendeta. Saya enggak hadir, tapi roh saya hadir. Kayak setan dong. Saya tidur, tapi roh saya ada di gereja loh Pak Pendeta, Pak Hacin. Saya hadir duduk di sebelah Bapak. Wih ngeri banget Pak. Hantu dong. So mari kita hadir di tempat ini, fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang rohani itu saudara selalu adalah orang-orang yang hatinya kepada Tuhan. Mungkin kita nggak terlalu aktif, mungkin. Tapi kita hidup berakar dalam firman. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu manusia rohani. Dibandingkan dengan orang yang terlihat aktif. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saya sangat percaya. Orang yang dekat dengan Tuhan. Dia pasti akan terlibat melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara. Jadi kita bukan adalah orang-orang yang hanya hafal liturgi. Ya hafal doa Bapa kami, tapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam hadirat Allah. Amin. Nah mari kita akan lihat saudara perbedaan yang mendasar
manusia rohani versus manusia agamawi. Saya akan bacakan buat saudara Matius 5 ayat 20 versi IMB saudara. Dikatakan gini. Aku berkata kepadamu jika kebenaranmu. Dalam versi IMPC saudara dikatakan uprightness and right standing with God. Ataupun dalam versi TPT dikatakan pure and full of integrity. Ya. Tidak melebihi para ahli Taurat. Ya, TPT-nya dikatakan terjemahannya religious. Dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam apa? Kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara perhatikan gini. Kerajaan sorga itu punya standar. Standar kerajaan sorga itu lebih tinggi dari orang-orang agama. Standar kerajaan sorga itu saudara, dikatakan saudaraku, yaitu benar, berdiri di hadapan Tuhan, murni dan punya integritas. Ada banyak orang yang tidak punya integritas saudara. Hari ini A, besok B. Hari ini C, 1 jam lagi D. Perkataannya nggak bisa dipegang, omongannya nggak bisa dipegang, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa lihat di dalam hidup ini ada 3 jenis manusia. Manusia daging, manusia agamawi, dan manusia rohani saudara. Nah Tuhan mau jemaat di tempat ini naik level menjadi manusia rohani. Manusia yang hidup dalam iman, dipimpin Roh Kudus, berbuah di dalam kasih. Katakan amin. Jadi Yesus sedang berbicara kepada siapa ayat ini? Kepada orang-orang yang secara agamawi, lahiriah tampak saleh. Mereka adalah orang-orang yang ahli Taurat, yang taat dalam upacara keagamaan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Farisi itu agamawi. Mereka taat secara ritual, tapi tidak hidup dalam kebenaran yang sejati, saudara. Tapi Yesus menuntut yang lebih dalam. Kebenaran yang sejati berasal dari hati kita yang diubahkan oleh Roh Kudus. Itulah kebenaran, saudara. Coba lihat terjemahan IMPC ini, saudara. Uprightness and right standing with God. Dan terjemahan TPT dikatakan pure and full of integrity. Jadi dari sini saudaraku kita mengerti bahwa manusia roh itu bukan hanya kelihatan benar di luar. Tapi hidup benar dipimpin oleh roh. Bukan hanya tahu firman, tapi mengalami Kristus di dalam kebenaran. Hatinya berubah, pikirannya berubah, mindsetnya berubah, hatinya pulih. Itulah standar Tuhan tentang kebenaran. Jadi bukan sekedar hadir di gereja, tapi tidak mengalami Tuhan dalam keseharian. Hadir di KE, tapi tidak berubah, tidak mengalami Tuhan. Saya mau beritahu sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kesalehan yang tampak di luar. Enggak. Tuhan sama sekali enggak tertarik.
Dia mencari orang-orang yang tulus, pure, murni, dan punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu hatimu, saudara. Itulah kebenaran yang melebihi orang Farisi, saudara. Hatinya tulus, hatinya murni, punya integritas, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, coba kita lihat Matius 6 ayat 1. Terjemahan TSI, saudara. Hati-hatilah. Dalam terjemahan TPT dikatakan examine your motives. Ya. Perhatikan motivasimu. Kira-kira begitu. Ya. Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu di depan umum. Supaya apa? Orang-orang memperhatikan dan memujimu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu yang di sorga. Saya mau beritahu sama saudara, kalau motivasimu datang ke tempat ini bukan karena Tuhan, upahmu gak kau dapat. Kalau motivasimu melayani Tuhan untuk dipuji oleh manusia, engkau gak dapat upah di sorga. Karena engkau sudah dapat upah di bumi ini. Yaitu apa? Pujian dan perhatian manusia. Berapa banyak kita melayani karena ingin dipuji manusia? Apa motivasimu? Kau ada di mimbar ini. Apa motivasimu? Perhatikan itu. Alkitab katakan, saudaraku, jangan kita pamerkan. Aku udah begini, Pak Gembala. Aku sudah lakukan ini. Tapi aku gak dihargai. Saya kecewa. Saya sakit. Hei, apa motivasimu? Memberilah dengan tulus. Berkorban dengan tulus. Gak perlu minta dihargai. Gak perlu untuk dihormati. Maka upahmu besar di sorga. Semua yang kau lakukan dalam hidup ini kalau motivasimu untuk perhatian manusia. Semua sia-sia. Kau gak dapat apa-apa. Pak, Bu, dengar. Kau udah jungkir balik kayak apapun di tempat ini. Kalau engkau gak dihargai, puji Tuhan. Upahmu besar di surga. Beri tepuk tangan dong. Justru kalau engkau sudah dapatkan pujian, kau gak dapat apa-apa. Haleluya. Bilang sebelahmu, saya hadir bergereja di tempat ini bukan karena sembako. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena saya hatinya tertuju sama Tuhan. Dikasih atau enggak dikasih, puji Tuhan. Upahku besar di sorga. Haleluya. Kadang-kadang bisa diabsen kayak anak sekolah. Ngapain? Sudah. Buat apa? Motivasimu jadi enggak murni. Karena Tuhanlah yang menilai hidup kita, bukan manusia. Jangan cari penilaian di hadapan manusia. Orang yang haus pujian, Pak, khotbah Bapak luar biasa. Dia langsung berkata dalam hatinya, siapa dulu dong? Gue gitu loh. Oh,
kau nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi kalau kau bilang maaf Bu, bukan saya, itu karena Tuhan. Hatimu berkata demikian, upahmu besar di surga. Perbuatan baikmu, pelayananmu diperhitungkan oleh Bapa. Tapi kalau engkau mencari pujian, mencari penghargaan, perbuatanmu, pelayananmu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita selidiki, perhatikan motivasi kita. Haleluya. Nah, jadi saudara, kita akan lanjut. Manusia agamawi itu selalu, kalau dia ingin melayani Tuhan karena takut dihukum. Karena wajib, karena harus. Tapi manusia rohani, dia melayani Tuhan karena cinta Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, saudara, bukan karena takut dihukum. Kenapa? Karena ia tahu dia dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat, saudara. Inilah motivasi yang benar. Kalau orang agamawi selaku dari luar ke dalam, tapi dari orang rohani dari dalam keluar. Haleluya. Makanya saudara, orang-orang agamawi fokusnya selalu pada doing. Sibuk dengan apa yang dia lakukan. Dan pertanyaan di dalam hatinya yang sering muncul, bagaimana perbuatan saya di hadapan orang lain? Pak, tadi gimana khotbah saya, Pak? Bagus dah. Oh, jelek. Waduh, kurang ajar kamu. Kita langsung merasa rendah. Kita merasa langsung dihina. Bagaimana tadi saya fokus melayani Tuhan sebagai main musik. Oh, enggak enak. Evaluasi boleh-boleh saja. Saya enggak larang. Tapi sekali lagi, jangan karena fokusmu menyenangkan manusia, kok akhirnya punya rasa aman yang enggak sejati. Rasa amanmu kau bangun ketika kau dihargai dan dipuji. Makanya banyak orang saudaraku akhirnya apa? Munafik. Kenapa? Ingin menyenangkan manusia. Dia berusaha bagaimana supaya dia bisa diterima oleh semua orang. Menyenangkan hati orang. Orang seperti itu saya kasih marga purba. Tahu purba? Pura-pura baik. Coba lihat wajah kiri kanannya, ada wajah-wajah purba. Tapi masih hidup dalam kegelapan, saudara. Hidup dalam topeng, kepalsuan, kemunafikan. Dengar, mungkin orang itu enggak tahu. Kau munafik, tapi Tuhan tahu. Perkataanmu yang manis, gak tulus, Tuhan tahu. Orang itu gak tahu. Mari Pak, Bu, Saudara, jangan fokus kita apa yang dinilai orang. Tapi jadilah orang yang rohani. Yang fokusnya selalu selaku being, saudara. Katakan amin, beri tepuk tangan. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Hatinya sempurna seperti Kristus. Katakan amin. Itu orang rohani. Makanya dalam hatinya selalu bertanya, siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Makanya dia rasa amannya sejati, saudara. Karena dia bangun rasa amannya, insecure-nya berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang. Bapak Ibu, orang yang rohani selalu otentik. Hidup dalam terang. Hidup tanpa topeng.
Hidupnya tulus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Makanya bagaimana supaya kita orang-orang rohani, saudaraku, menjadi rohani. Kita harus punya the secret place. Kau harus memiliki tempat yang tersembunyi. Hanya engkau dengan Tuhan. Disitulah engkau diubah. Disitulah engkau diproses oleh Tuhan. Kau gak akan pernah bisa berubah seperti Kristus kalau engkau gak punya the secret place dalam hidupmu. Boleh kau rajin berdoa Selasa sampai Sabtu. Tapi Tuhan mau engkau lebih lagi the secret place. Pribadi tersembunyi. Hanya engkau dengan Tuhan. Coba kita baca Matius 6 ayat 6. 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yang tersembunyi akan apa? Membalas kepadamu. Katakan amin. Coba saudara perhatikan. Yesus tidak berkata berdoalah di depan orang. Enggak. Tapi Yesus katakan apa? Masuklah ke tempat Nah, tempat di sini bukan hanya secara fisik, saudara. Tetapi juga secara hati kita. Inilah tempat di mana tidak ada orang lain. Hanya aku dan Tuhan. Katakan hanya aku dan Tuhan. Di mana itu hati kita. Makanya di secret place itu berbicara yang pertama adalah ruang maha kudus. Apa maksudnya ruang maha kudus? Ini adalah tempat yang paling dalam. Tempat hadirat Allah yang paling intim dengan kita. Gak ada yang lain, saudara. Itulah yang disebut ruang maha kudus. The secret place juga adalah bicara tentang tata kasih karunia. Tempat di mana kita bisa datang apa adanya. Tanpa rasa takut ditolak. Makanya Ibrani katakan, mari datang ke tata kasih karunia dengan penuh keberanian. Jadi kita nggak perlu ada rasa takut lagi, rasa tolak. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Katakan amin. The secret place juga adalah bicara tentang tempat perlindunganku. Artinya apa? Saat dunia lagi kacau, ekonomi lagi kacau, hati kita bisa tetap tenang. Karena kita punya tempat tersembunyi. Orang yang selalu galau, yang gelisah, dia gak punya the secret place. Tapi kalau dunia lagi kacau, mungkin banyak persoalan, pergumulan, tapi engkau tetap tenang. Karena ada tempat engkau dengan Tuhan secara pribadi. Hatimu tenang, saudara. The secret place juga adalah bicara tentang kamar pribadiku yang intim dengan Tuhan. Di sanalah suaranya jadi nyata, kasihnya jadi kuat, dan identitas kita diteguhkan. Orang mau bilang apa, kita gak berharga, kita gak bernilai. Tapi Tuhan katakan engkau anakku yang kukasihi. Jadi lihat saudara, kenapa tempat itu penting Bapak Ibu? Karena di tempat tersembunyi inilah Tuhan membentuk saya dan saudara. Saudara mau berubah? Di mana tempat Tuhan membentuk kita? The secret place. Hati kita, saudara. Bukan di atas panggung ini. Bukan di atas mimbar ini, saudara. Tapi
di balik layar. Kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan mengalami perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan proses hatimu. Disitulah Tuhan ubah engkau. Disitulah Tuhan bentuk engkau. Mari semua jemaat Tuhan hari ini bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya saudara, orang yang agamawi, rutinitas ibadah, aktif pelayanan, tapi nggak punya pertobatan sejati. Ya, hidupnya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Ya. Terus kelulusan jadi program, saudara, syarat-syarat semuanya. Dan selalu fokusnya hanya selfish, yaitu kepentingan ego, spirit independent, saudara. Mau-maunya, suka-sukanya. Nggak mau dipimpin, nggak mau diatur, saudara. Saya mau cool atau enggak cool terserah saya. Saya mau bebas. Pak, tertanam dong di GB Raja Wali. Enggak, Pak. Jadi Bapak tertanam di mana? Di mana-mana, Pak. Yang penting gereja Tuhan sama. Iya, gereja Tuhan sama. Tapi engkau enggak boleh independen. Kau harus ada dalam sebuah rumah Tuhan. Rumah rohani. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, tapi orang yang rohani, saudara, dia selalu senantiasa mengalami Kristus sehingga terjadi pertobatan dan pertumbuhan rohani secara intens. Buat apa kita aktif, terlalu aktif, semua kita kerjakan, kita ikut ini, ikut itu, ikut ini. Tapi engkau gak ngalamin Tuhan. Makanya saya bilang mungkin kita gak terlalu aktif ya, bukan berarti gak aktif sama sekali. Tapi ketika engkau intent dengan Tuhan, kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Hidupmu diubahkan, hatimu diubahkan. Kau mengalami pertumbuhan rohani. Ada perubahan, ada progres. Itu orang rohani. Jangan hidup kita gak ada progres, sama aja terus. Makanya orang yang rohani dia tidak lagi bicara aku, gak bicara tentang diriku. Tapi orang yang rohani selalu bergantung kepada Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Dan dia hidup dalam keluarga rohani. Dalam kul. Interdependent. Haleluya. Amin. Nah, yang kedua kita baca ini yang terakhir. Matius 11. Ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang. Karena aku lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapat apa? Sebab kuk yang kupasang itu dan bebanku pun ringan. Orang yang agamawi selalu merasa sudah banyak tahu. Orang yang agamawi selalu merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Lebih dipakai, lebih diurapi, lebih pinter, lebih dan lebih, saudara. Dan merasa sudah cukup baik. Hidupku udah baik-baik aja kok. Ngapain lagi saya berubah? Untuk apa lagi saya hadir? Dan hidupnya gak pernah mau berubah. Karena apa? Karena sombong. Kesombongan. Itu adalah musuh terbesar dalam hidup kita. Saudara tahu ciri orang yang sombong apa? Tahu cirinya?
Saya mau tanya sekarang. Di tempat ini siapa yang merasa sudah rendah hati angkat tangan? Enggak ada kan? Kalau ada yang angkat tangan, dia manusia paling sombong. Karena memang kita harus akui, pada dasarnya kita semua termasuk yang ngomong. Bilang sebelahmu, sama-sama sombong, jangan sombong. Orang sombong itu menolak koreksi, gak mau ditegur, gak mau diajar, gak mau dikasih tahu. Saudara merasa gak perlu orang lain karena merasa tanda kutip sudah cukup rohani. Itu sombong rohani. Makanya Bapak Ibu Saudara, seaktif, sehebat apapun pelayananmu, tetaplah minta dikoreksi dan dinasehati. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ketika engkau rendah hati, maka saudara hidup ini terasa ringan. Itu artinya engkau sedang memikul kuk Yesus. Kenapa hidup ini terasa berat? Karena engkau sombong. Kau bebal. Kau enggak lemah lembut. Kau enggak mau dibentuk. Kau enggak mau diproses sama Tuhan. Tapi orang yang lembut, seberat apapun pergumulannya, akan terasa ringan, enak, dan bebannya ringan. Karena kita bersama Yesus. Beri tepuk tangan. Jadi mari saudara kita menjadi orang yang mau berubah pikiran kita. Mindset kita, pola pikir kita. Haleluya. Ubah cara pandang kita, saudara. Ubah pola pikir kita. Mari kita boleh mengalami Kristus setiap hari. Kita bertumbuh. Grow mindset. Ada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan secara pola pikir. Pembaruan pikiran terus menerus. Katakan amin. Nah oleh karena itu saudara. Kuk agamawi. Ini adalah. Kita akan menjadi orang apa? Stres dan berat. Karena apa? Kekuatan daging. Saya mau tanya. Selasa sampai Sabtu. Itu akan terasa berat enggak? Terasa berat kalau itu kau lakukan dengan agamawimu. Tapi kalau kau lakukan seraku dengan kukil ilahi. Bukan karena harus, bukan karena wajib. Kalau enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Itu berat. Tapi kalau engkau datang dari kesadaran hatimu. Karena engkau ingin saudaraku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sebesar apapun tanggung jawab yang kita lakukan. Itu terasa ringan. Haleluya. Jadi pola pikir agamawi. Itu selalu fokusnya tuntutan yang bersyarat. Semua dituntut saudaraku. Penghakiman. Kepada diri sendiri, bahkan kepada siapa? Orang lain. Tapi pola pikir yang diperbaharui, yang bertumbuh, yang diubahkan. Kita selalu dipenuhi dengan kasih, penerimaan tanpa syarat dari Tuhan. Kepada diri kita sendiri dan sikap kita kepada orang lain. Sehingga kita selalu hidup terus mengampuni dan mengampuni. Kita enggak sakit hati, kita tidak terluka. Kenapa? Karena ada kasih dalam hidup. Amin. Nah, saudara, jadi yang berikutnya pola pikir yang agamawi itu apa? Yaitu saudara, pelayanan itu hanya sebatas gerejawi. Ya, hanya sebatas saudaraku di gereja aja sibuknya. Yang disebut imam itu adalah hamba Tuhan atau tanda kutip pendeta dan lain-lainnya.
Ya, kegiatan ibadah hanya ritual khusus, rutinitas, saudara. Bahkan jadikan tempat ibadah yang khusus, butuh ruangan yang khusus dan yang lainnya. Dan pelayanan hanya dalam lingkungan gereja dan kurang berdampak keluar. Itu agama. Saya mau tanya, semua agama punya tempat ibadah? Dengar, kita adalah bait Allah. Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Karena kita Kristen bukan agama. Amin, saudara. Makanya saudara, beda dengan pola pikir yang diubahkan. Kita adalah kerajaan Allah tanpa batas. Amin. Amin. Makanya kita adalah imamat rajani. Katakan amin. Engkau adalah imamat rajani. Katakan amin. Bukan orang-orang khusus saja. Katakan amin. Bukan hanya lulusan sekolah teologi. Katakan amin. Engkau dan saya adalah imamat rajani. Artinya engkau adalah hamba Tuhan. Bilang sebelah kiri kanannya, kamu hamba Tuhan. Kamu imam. Kamu raja. Beri tepuk tangan untuk para imam dan raja. Makanya kita ibadah itu bukan hanya rutinitas ibadah di sini tiap minggu. Tapi di kelakuan sehari-hari kita punya gaya hidup ibadah yang sejati. Apa sih itu ibadah sejati? Mempersembahkan tubuhmu kan. Haleluya. Mempersembahkan hidupmu kan. Itulah ibadah yang berkenan, itulah ibadah yang sejati. Ketika hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, seluruh tubuhmu kau persembahkan kepada Tuhan, hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, itu ibadah yang sejati. Yang berikutnya apa? Hidup dalam apa? Komunitas keluarga rohani. Hidup dalam kul, katakan amin. Bilang sebelahmu, hadir di kul, haleluya. Ya. Dan pelayanan sesuai apa? Dan berdampak kepada dan dunia. Jadi pelayanan itu bukan hanya di gereja. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang dunia. Dimulai dari mana? Keluargamu. Jadi berkat. Jadilah rohani, bukan agamawi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi kita katakan, engkau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat. Haleluya, amin. Bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan ini dari hatimu, saudara. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Katakan engkau penjunan, ku tanah liat. Engkau penjunan, oh, ku tanah liat. Bentuk jadikan, haleluya, ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku
Yes Tuhan. Seputih salju, ubah hatiku, seperti dirimu. Biarkan musik dengan lembut sementara kita dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak mencari manusia agamawi, tapi Tuhan mencari manusia rohani. Tuhan mengenal kedalaman hatimu. Karena standar kerajaan Allah adalah hati yang diubahkan. Motivasi yang murni, motivasi yang tulus. Kebenaran yang datangnya dari dalam, bukan dari luar. Mungkin selama ini kau terlihat hebat, kau terlihat rohani, tapi hatimu kosong, saudara. Motivasimu gak tulus, kau gak murni. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, biarlah hatiku menjadi tempat the secret place. Hanya aku dan Kau. Karena disitulah Kau membentuk aku, Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau menjadi manusia rohani. Bukan manusia daging, bukan manusia agamawi. Kalau Kau orangnya, saudara, saya ingin berdoa buat Kau. Mari Kau letakkan tanganmu di dadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Haleluya. Yes. Tinggi-tinggi, saudaraku. Tinggi-tinggi. Haleluya. Bolehkah saudara angkat tangan maju ke depan? Saya ingin berdoa, saudara. Mari keluar dari tempat duduk, saudara. Mari tinggalkan tempat duduk, saudara. Mari Bapak Ibu. Mari semua yang angkat tangan tadi, maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan, saudara. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan, saudara. Haleluya. Tuhan tidak mau kau terlihat rohani, terlihat hebat di luar. Tapi Tuhan mau ubah hidupmu. Mari maju ke depan, tinggalkan tempat dudukmu. Haleluya. Tuhan menemukan the secret place itu. Hatimu, saudara. Mari maju ke depan. Haleluya. Yes. Ya, yang pria boleh sebelah kiri saya, wanita sebelah kanan saya. Yang pria sebelah kiri kanan. Haleluya. Yang wanita sebelah kanan saya, pria sebelah kiri saya. Mari angkat kedua tanganmu, haleluya. Angkat tinggi-tinggi, katakan ubah hatiku. Haleluya. Hatiku. Ya Pak Acin dan juga Ibu dan beberapa teman rekan bisa bantu saya mendoakan mereka. Orala masyandara baba. Kerala masyandara laba. Tuhan jamah. Yes, Tuhan bentuk. Oh Tuhan, dia boleh mengalami terobosan rohani, perubahan dari hati yang paling dalam. Jamah hatinya Roh Kudus. Sentuh sehingga dia semakin serupa dengan Kristus, semakin diubahkan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Kau memberkati kedua hamba-Mu ini. Mereka bukan hanya kelihatan rohani di luar, tapi di hati mereka mengalami pembaharuan. Pikiran mereka mengalami pembaharuan. Ubah hati dan pikirannya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Hati yang baru, pikiran yang baru. Oh Tuhan jamah, dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang didoakan boleh duduk, yang belum tetap berdiri. Hatinya diubahkan. Hati yang remuk dipulihkan. Pikirannya diperbaharui. Dia boleh menjadi manusia yang rohani. Dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Yes. Segala roh agamawi, pola pikir agama, hati yang agamawi, hamba tolak dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kau terus menjamah hati dan pikiran. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kami berdoa buat ibu. Biarlah hatinya terus diperbaharui. Pikirannya terus diperbaharui oleh kebenaran firman. Sehingga dia diubahkan dari pola yang agama, pikiran yang agama. Kasih-Mu Roh Kudus, Kau menjamah dan mengubah hatinya dalam nama Yesus. Sehingga dia boleh semakin serupa dengan Kristus. Hatinya seperti Kristus, pikirannya seperti Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bantu saya doanya buat saya. Urala basyandara irala basyandara. Tuhan jamah hari. Oh Tuhan, bebaskan dia dari segala pola agamawi, ritual-ritual agamawi, hati yang agamawi, pikiran yang agamawi. Dalam nama Yesus, hati yang lembut, hati yang diubahkan, hati yang siap dibentuk. Dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sentuh hatinya. Dia boleh dipulihkan, disembuhkan, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Seputih salju. Ya. Dalam nama Yesus. Hati yang diperbaharui, pikiran yang diperbaharui. Dalam nama Yesus, jamah. Tuhan sentuh hati. Yes, hati yang terluka Tuhan sembuhkan. Hati yang luka Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Pikiran yang baru mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Hatiku dalam nama Yesus. Hati yang baru, pikiran yang baru Tuhan berikan. Dia boleh mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus dalam nama Yesus. Oh, dia boleh berakar dalam firman, berakar di dalam Kau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hatiku dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seputih salju dalam nama Yesus. Oh Tuhan, jamah hari ini. Dia boleh berubah Tuhan. Hati dan pikiran yang diperbaharui. Hati yang benar dia dapat Tuhan. Hati yang berkenan dia dapat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dia boleh juga mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Dari segala penyakitnya disembuhkan dalam nama Yesus. Dia boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan
Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sentuh hati dan pikiran. Dia diperbaharui Tuhan dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan jamah, Tuhan baharui, jamah dalam nama Yesus. Ya, dia mengalami pertobatan yang sejati. Hati yang murni di hadapan Tuhan, pikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau yang telah memilih, Kau yang telah memanggilnya sejak dalam kami. Telah menetapkan manusia pilihan. Oleh sebab itu biarlah hati dipulihkan, pikiran diperbaharui terus menerus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Pikiran baru, hati yang baru, dalam pertobatan yang sejati. Yang lama telah berlalu, kini yang baru telah datang dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kau berharga di mata Tuhan. Kau berharga bukan karena tampilan, bukan apa kata orang. Sekalipun banyak orang yang melihat, Tuhan tetap menerimamu tanpa syarat. Dia mengasihimu apa adanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Hari ini kami percaya hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan Tuhan, menjadi hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga kami menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi, bukan manusia yang agamawi, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua diberkati, amin. Amin. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk persembahan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri sampai kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Baik, yang sudah mempersiapkan persembahan bagi Tuhan, kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam anugerah-Mu hari ini kami boleh Kau berkati lewat kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami ya Tuhan. Kebenaran itulah yang membawa kami untuk kami semakin memahami dan mengerti akan panggilan-Mu atas kehidupan kami yang Kau sudah tebus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Agar panggilan-Mu dari hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Kami melakukan panggilan-Mu dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita, sebab Roh-Mu ada di dalam kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, saat ini kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi Tuhan sebagian berkat yang sudah Kau berikan bagi kami, untuk kami persembahkan Tuhan khususnya bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Bila kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi kebenaran di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan Kau perhitungkan Tuhan semuanya Tuhan untuk menjadi kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih Tuhan, kami akan memberi Tuhan di dalam sukacitamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman. Silakan tim multimedia. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu pengumuman tambahan. Pada hari Kamis ini kita akan adakan ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jam 10 pagi di tempat ini. Jadi hari Kamis itu hanya satu kali ibadah Bapak Ibu, jam 10 pagi di tempat ini. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tempat ini. Jam 10 hari Kamis tanggal 29 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Mari yang kita diberkati, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kanan kiri, yang katakan, jadilah manusia rohani. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
layak kami puji dan sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan kami. Kami bersyukur, terima kasih kami kepadamu untuk siang hari ini Bapa. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan Yesus lewat hamba-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan, taruhkan tangan di dadamu. Hati kami ini Tuhan Yesus sudah diubahkan menjadi hati-hati yang penuh dengan Roh Kudus. Tempatnya Engkau Tuhan, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang datang di bawah kaki, merendahkan di bawah kaki-Mu, sujud untuk berdoa, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau setiap hari Tuhan, lewat mulut bibir yang Kau berikan kepada kami, sehingga hidup kami diurapi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi kami untuk dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa di zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, terima kasih kami. Kami mengangkat tangan ke surga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferdinand Ginting Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai dia secara dahsyat, heran dan ajaib. Dimanapun kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, Engkau tuntun dia. Engkau berjalan di depan hamba-Mu. Semua yang dikerjakan, diperbuatnya, nama Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Berkati istri, anak, rumah tangganya, semua yang dikerjakan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Bapa, buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini terus kuat, terus sehat, dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk membawa api Tuhan Yesus sampai semuanya boleh terselesaikan dengan sempurna Bapa. Berkati anak, istri, dan keluarga besarnya, serta semua pengembalaan yang ada Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pastor Tim, Ibu Indri, dan kedua anaknya. Pengembalaan yang ada Tuhan yang Kau berikan, percayakan kepada kedua hamba-Mu dan anaknya ini Tuhan. Biarlah terus kerajaan surga diperluaskan dan nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Semua hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, dalam anugerah dan penyertaan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan, kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami untuk membawa Bapak Gembala kami, Bapak Sugianto Ramli, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami bawa hamba-Mu ini terus kuat, terus sehat, panjang umur, dan Kau pakai dia, dan pengurapan yang baru setiap hari Tuhan Yesus. Apa yang Kau sudah agendakan ke dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapa, biarlah terus dikerjakan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang mengurapinya Tuhan. Tuntun dia terus ke jalan-Mu Tuhan Yesusku, sehingga hidupnya semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga besar. Semua yang dikerjakannya Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dalam satu penyertaan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan semua pengembalaan yang ada, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengelayani Engkau di pagi hari ini Bapa, semuanya diberkati dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Kembalikan segala jeri lelah pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih buat semua umat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang memampukan setiap umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau sebentar kami akan berpisah pulang, kami akan menerima berkat yang terbaik lewat hamba-Mu. Baik jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pandanganmu ke surga untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Ia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.